Judul saya adalah In Capital Market, How Confident We Are. Saya ngomong begini karena begini, di sini juga ada yang masih belum jadi investors. Pertanyaannya macam-macam. Kenapa belum investasi? Apakah Anda ragu, apakah Anda takut, atau sesuatu hal yang bikin Anda merasa belum yakin untuk investasi? Gak masalah, nanti akan diperjelas lagi oleh Pak William dan juga Pak Ian. Nah, teman-teman, berbicara investment in capital market, kita sering melihat banyak hal. Tadi saya dengerin Goto. Oh, dulu ngomongnya kayak Goto. Dulu ngomongnya bumi. Ya. Bumi. Oh, senang banget dikasih sama bumi. Rungkat. Sekarang, ya? Rungkat. Nah, sekarang kita bicara Goto. Karena apa? Goto dalam 3 tahun terakhir rame. Ya, sedikit ngomong lah, nanti Pak Ian akan nambahin. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang saat ini ada yang trauma sama Goto? Tapi ada juga merasa optimis dengan Goto. Karena apa? Yang trauma karena pada saat dia beli mungkin belum pada saatnya, atau mungkin pada saat dia beli dia tidak melihat prospektusnya. Tapi kalau sekarang ada yang bilang saya ingin Goto karena melihat prospeknya sudah lebih bagus. In capital market kita berbicara confidence. Kalau Anda nggak yakin, Anda nggak akan mau investasi. Mbak ada di sini belum investasi. Kenapa belum investasi? Belum tahu, belum yakin, macam-macam. Yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu, ya. In geopolitics kita banyak mengalami hal-hal di mana masalah COVID-19 3 tahun terakhir, geopolitics Ukraina Rusia belum selesai, itu semua memberikan supply chain yang terhambat. Prinsipnya begitu, walaupun akhirnya beberapa bulan terakhir situasinya sedikit berubah, walaupun akhirnya masih ada juga nih keramaian seperti kemarin Kremlin diserang, alasannya karena ada campur tangan Amerika bikin panas situasi lagi. Ya itu dari sisi internasional, domestiknya kita lihat, nah ini Goto nih, ya. Goto bagaimana mereka PHK segala macam, ada Bank Indonesia yang suku bunganya dinaikkan, ada juga berbicara mata uang kita yang dibilang anjlok terhadap American dollar. Ini hal-hal yang menjadi isu-isu yang selalu muncul di telinga investor sehingga membuat takut nih. Ya, kalau kita berbicara Bank Indonesia naikin suku bunga, dampaknya apa? Kalau suku bunganya naik, orang akan mengurangi porsi investasinya. Dan mereka akan pergi ke perbankan seperti deposito dan sebagainya. Kalau suku bunganya turun, akibatnya apa? Orang lebih memilih untuk transaksi, untuk instrumen di saham misalnya seperti itu. Rupiah, kenapa dibilang anjlok? Berbicara mata uang, itu umumnya adalah seperti ukuran negara tersebut, apakah dalam kondisi yang aman atau tidak. Umumnya orang berkata demikian. Tapi dalam hal ini, satu sisi data Indonesia menunjukkan kita mengalami progresi yang bagus. Tapi kok rupiah kita makin anjlok? Katanya begitu. Ya, bulan lalu kita masih surplus 6%, sekarang udah 0,11% minus. Pertanyaan kenapa? Kembali, selama orang banyak menggunakan mata uang US dollar, maka nilai itu akan semakin kuat. Kuncinya di situ. Ketika mata uang itu semakin dicari, maka nilainya juga semakin meninggi. Loh, kondisinya kan Indonesia baik-baik saja, ekonomi kita juga tidak rusak-rusak banget. Ya, inflasi kita bagus terjaga, pertumbuhan ekonomi kita ada. Tapi kenapa masalahnya rupiah kita semakin anjlok? Katanya begitu. Bapak Ibu, IMF itu tempat bank sentral di dunia menyimpan dananya di situ. 60% dana yang tersimpan di mereka itu dalam bentuk mata uang US dollar, termasuk Indonesia. Belanja kita masih dengan Indonesian menggunakan US dollar. Jadi selama masih digunakan, selama masih dicari, maka itu bisa memberikan suatu persen negatif bahwa rupiah bisa semakin tertekan dengan American dollar. Ya, nah. Belum selesai masalah domestik dan juga internasional, kita pun dihantui dengan ini, pinjol ilegal, hati-hati. Kenapa? Ini seolah-olah menjadi shortcut Bapak Ibu. Ketika masyarakat investor, boh sahamnya bagus nih, ada yang lagi pengen kencer Goto nih, tapi nggak punya cash, pinjam ilegal. Kenapa? Dengan pinjol itu begitu gampang. Nah, hal-hal seperti ini bisa merusak iklim investasi. Kita lihat dulu nih datanya. Ekonomi Indonesia, posisinya saya mau tanya, Pak, Bapak deh, dari angka ini, menurut Bapak ya, mana yang menurut Bapak menarik? Datanya mana yang menarik? Pergerakannya mana yang menarik? Mana Pak? Tunjuk Pak, sebutnya satu negara yang mana? Menurut Bapak, mana yang menurut Bapak menarik? India, Pak. India, oke, ada lagi Pak, menurut Bapak mana yang menarik? Satu India. Terus, menurut Bapak yang mana? Gak apa-apa, sekilas saja. Vietnam. Oke, satu lagi Mas, yang mana? Filipina. Dari sini Mas, yang mana? Indonesia. Ada yang India, ada Filipina, ada Vietnam, ada Indonesia. Baik, kita lihat dari sini ya.
negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mereka punya ketergantungan ekspor yang tinggi. Artinya, ketika kemarin lockdown dibuka segala macam, mereka banyak permintaan, mereka bisa produksi, mereka bisa kirim barang, and then bulan depannya turun. Singapura, 200% dari GDP mereka itu adalah ekspor. Bayangin, kalau China lockdown, negara-negara yang selama ini konsumsi barang mereka lockdown segala macam, siapa beli barang mereka? Indonesia, kalau Bapak tadi, kenapa Indonesia? Stabil. Kenapa? Kita hanya porsi 25% terhadap ekspor dari GDP. Ini menunjukkan bahwa kita tidak tergantung banget sama ekspor. Kenapa nggak tergantung? Karena barangnya diserapnya oleh masyarakat kita sendiri. GDP Indonesia itu 50-65% itu berasal dari konsumsi publik. Artinya apa? Kita semua yang makan, kita semua yang beli. Jadi bahasa gampang ini Bapak Ibu, selama di jalanan masih ada orang jual cilok, selama jalan masih ada orang jual sate segala macam, itu ekonomi kita berjalan. As simple as that. Jadi kita jangan pernah meremehkan UMKM. Karena kalau UMKM masih berjalan, berarti ekonomi kita juga masih bagus. Itu ya. Jadi kalau memang dibilang mana yang paling menarik, stabilnya adalah Indonesia. Tapi variatifnya adalah yang negara-negara tinggi itu, yang sampai belasan persen. Nah, dari tahun lalu kita dihantui dengan perkataan Indonesia akan resesi, kan gitu. Ya, padahal secara global yang mau resesi. Resesi apa? Tadi ada pertanyaan di kuis kan? Resesi adalah kalau 2 kuartal berturut-turut negatif. Jadi kalau resesi itu contoh Vietnam. Dari seberapa? Dari 13,7 turun 59, turun 33, itu resesi. Tapi kalau misalnya Indonesia nih ya, 57 turun ke 50, kalau dia turun lagi ke 4,9 itu baru resesi. Tapi yang terjadi adalah 57, 50 naik 50,3. Berarti batal peluang resesinya. Dan resesi itu disebut number Bapak Ibu. Even cuma minus 0,1 pun kalau dia turun itu adalah resesi. Jadi maaf ya, jangan terlalu terlena dengan kata-kata resesi, seolah-olah itu jadi momok banget. Oke, next. Hal yang membuat saya tetap optimis adalah ketika orang asing pun mereka masih put their money in our bonds. Obligasi. Bonds itu surat utang yang dikeluarkan 2 issuernya, baik itu corporations maupun itu governments. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ, governments itu yang sebelah kanan ada porsi asing sebesar berapa? 829 triliun ada parkir di situ. Ini naik. 3 bulan lalu itu masih di angka 724. Sekarang udah berapa? 800 triliun dana parkir orang asing di governments. Berapa punya orang Indonesia melalui bank? 1.700 triliun. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya minat investasinya masih ada. Cuman karena situasi yang masih fluktuatif membuat masyarakat Indonesia ataupun orang asing lebih memilih instrumen yang lebih stabil. Dari mana? Government bonds. Kenapa government bonds dicari? Kenapa tidak corporate bonds? Coba lihat di corporate ada nggak insurance-nya? Yang corporate ada nggak foreign taruh uang di situ? Nggak ada. Karena foreign lebih percaya sama apa? Government bonds. Nah, untuk melihat apakah dia prudent produk ini, bonds ini, apakah dia bisa bayar pokok utang atau tidak, itu namanya rating. Setiap bonds itu dikeluarkan ratingnya. Rating tertinggi itu AAA, double A, single A, triple B, double B, single B, sampai paling bottom itu namanya default. Nah, Indonesia pernah di posisi itu tahun 98. Menariknya sejak 98 sampai 2023 kita nggak pernah mengalami penurunan rating. Jadi kalau ditanya kenapa sih orang asing itu they keep coming to Indonesia, ya karena ini ekonomi bisa berjalan, kita pinjam uang ke IMF, uangnya dibayar tepat waktu, bahkan sebelum tanggal jatuh tempo, itu menunjukkan satu posisi negatif, posisi positif. Ya, jadi kenapa masih optimis ya karena ini. Jadi mereka hanya switching. Oh saham lagi jelek nih, pindah ke situ. Oh saham lagi begini, pindah lagi ke saham segala macam. Itu cara mereka seperti itu. Ya, nah dampaknya pada market kita lihat 3 besar, market cap. Ya, seiring kondisi pandemik ternyata kapitalisasi kita pun meningkat. Nah, kalau dampaknya dari kapitalisasi meningkat itu adalah investor-investor asing, mereka akan masuk ke pasar kita. Jadi gini, market cap itu adalah harga saham per lembar dikalikan dengan jumlah saham beredar.
Semakin tinggi meningkat, semakin banyak tambahan IPO masuk ke bursa, itu menambah nilai market cap. Market cap meningkat, itu membuat investor asing melihat, wah ini marketnya lagi bagus nih. Bapak Ibu tahu fund manager asing, let's say namanya Morgan Stanley, Credit Suisse, atau mungkin BlackRock, itu dana kelolanya gila-gilaan. BlackRock baru masuk Indonesia 2 tahun terakhir kalau saya tidak salah. Sebelumnya yang gede itu adalah Morgan Stanley. Ya, Morgan Stanley ini salah satu alasan kenapa Gotoh begitu mencuat. Kenapa? Wah, Gotoh masuk dalam listnya Morgan Stanley. Itu tahun 2018 saja mereka punya dana kelolaan sekitar 1,4 triliun US dollar. Triliun US dollar pula. Itu digelontorin pada dunia. Nah, berapa porsi ke Asianya? Sekitar 7 juta. Berapa porsi ke Indonesianya? Ada lagi sekian. Jadi kerjaannya mereka itu adalah mana market cap lagi bagus masuk situ. Market cap lagi turun, tarik pindah negara lain. Kerjanya gitu aja. Nah, jadi peluangnya apa? Kalau market cap semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi, itu membuat asing tetap masuk. Kedua, yang sebelah kiri bawah, number of trades, frekuensinya meningkat di tengah pandemi. Jadi kalau orang bilang pandemi bikin lesu, saya nggak setuju, karena angkanya menunjukkan kita semakin banyak. Termasuk juga trading value. Ya, sampai 2022 transaksi perharinya mencapai hampir 15 triliun satu hari. Walaupun sekarang 2023 turun ya, bisa turun ya kembali. Situasi sudah mulai memulih, orang sudah mulai banyak instrumen pilihan, orang sudah mulai tidak terfokus hanya pada saham saja. Apakah ini masih menjadi peluang? Jelas. Ya, tapi situasi kondisinya menunjukkan bahwa di tengah pandemi kita tidak mengalami penurunan. Nah, yang menggerakkan siapa ini? Ya, kenapa di tengah pandemi Indonesia masih oke-oke aja, kok marketnya meningkat? Ternyata investor domestiknya lebih mendominasi lagi dibanding investor asing. Ya, di tengah asingnya pada keluar karena ketakutan, mereka negaranya butuh cash juga, so they prefer untuk ya udah saya lepas saham saya di Indonesia, and then investor domestik ambil position di situ. Ya, dari investor domestik ternyata 19%-nya adalah investor retail. Retail itu siapa, Bapak Ibu sekalian? Orang perorangan. Kalau institution siapa? Ya, fund manager, bank, seperti itu. Ya, dalam satu hari trading yang menentukan siapa itu adalah investor domestik juga. Nah, jadi saya beruntung karena pasar kita tidak dipengaruhi oleh pergerakan asing, tapi justru adalah investor retail yang memegang pegangan di situ. Ya, nah ini adalah government bonds kepemilikannya, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, yang banyak memegang itu adalah retail dan juga institusi. Ya, jadi kenapa di bank itu banyak diperjualbelikan tuh? Ada SR kosong berapa, ada apa namanya, ori kosong berapa. Nah, itu adalah sarananya. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit bertanya. Bapak Ibu paham nggak konsepnya government bonds? Ada orang yang dari DJPPR sini? Ada? Begini, saya kasih analogi. Orang tua saya mau bangun sumur di rumah. Dia bilang sama saya, Marco, boleh nggak pinjamin mama uang senilai 10 juta rupiah, mama mau bangun sumur. Saya bilang, nggak ada uang lah. Karena ini urgent sumurnya, mau tidak mau mama saya pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, pinjam ke orang lain lah. Bahkan mungkin orang nggak dikenal dipinjam-pinjamin aja gitu. Saya sebagai anak saya marah, ngapain pinjam keluar, nggak bikin malu aja. Jawaban ibu saya apa? Anaknya aja nggak mau kasih, saya mau dapat uang dari mana? Pemerintah mengeluarkan obligasi dalam negeri, SBR, ORI segala macam. Tujuannya apa? Untuk membiayai COVID, untuk membiayai infrastruktur segala macam. Anak-anaknya, masyarakat yang nggak mau beli, duitnya dari mana? Mau tidak mau pinjam keluar, utang luar negeri segala macam. Analogi bisa diterima? Itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu beli obligasi, di situ kelihatan tuh tujuannya buat apa. Dan baru-baru ini keluarnya apa? Untuk penanganan COVID. Penanganan COVID selama 3 tahun terakhir yang sebenarnya tidak ada di APBN. Tapi karena situasi darurat, mau tidak mau OJK, Bank Indonesia, LPS segala macam bikin aturan bagaimana caranya uang yang tidak dipakai dari APBN alokasikan dulu, pindahin ke penanganan COVID. Tapi ini ada kosong nih. Duitnya kosong, dari mana duitnya? Ya tadi dipakai dulu buat penanganan COVID. Akhirnya pemerintah ngeluarin tuh bonds. Supaya apa? Untuk mereplace uang yang dipakai tadi. Pak Dul, pakai dulu. Paham ya? Itu konsepnya begitu. Maaf, saya nggak mau, saya di sini bukan promotion untuk bonds, tapi konsepnya kita harus paham dulu.
Kenapa dikeluarin bond seperti itu? Intinya ada tujuannya, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Pembiayaan ini dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang selama 2020 sampai 2023 Bapak Ibu, begitu banyak investor masuk. 2,5 juta investor baru di pasar modal. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain sudah berapa tahun di pasar modal. Ada nggak yang menjadi investor di tahun 2000 sampai 2020 sampai 2023? Ada? Boleh tunjuk tangan? Yang menjadi investor antara periode 2020 sampai 2023? Ada? Satu orang? Dua orang? Tiga orang? Ada lagi? Berarti selebihnya udah di bawah 2020 jadi investor. Fine. Tapi di luar sana Bapak Ibu ada 2,5 juta investor baru. Pertanyaan saya, dengan mereka menjadi investor baru, sudahkah melalui proses ini? Maaf nih, saya mengajarkan untuk kita refreshment lagi. Bapak Ibu yang sudah lama, yang sudah lebih dari itu, apakah sudah mengalami situasi ini? Apakah Bapak Ibu sudah menganalisa diri sebenarnya profil risiko Bapak Ibu di mana? Karena yang terjadi adalah banyak orang yang merasa dirinya posisi saya adalah sangat konservatif, tapi produk yang diambil adalah agresif. Atau kebalikannya, sebenarnya Anda adalah agresif, tapi yang diambil malah produk yang sangat konservatif. Sangat konservatif itu adalah obligasi, ya. Konservatif itu deposito, emas batangan, ya. Moderat itu ETF, reksadana, agresif saham, ya. Investor yang di tengah, investor corona kita bilang ya, 2020 sampai 2023 itu mereka jadi investor. Maaf kata nih ya, mereka tidak melihat ini. Syukur-syukur kalau memang sudah melalui ini. Karena apa? Mereka cuma melihat, wah orang lagi beli apa, rame ikutan beli. Kemarin orang pada beli Goto ikutan beli. Orang pada beli Buka ikutan beli. Orang pada beli Antam gara-gara mau ada kerjasama sama Tesla ikutan beli. Jadi tidak melalui proses seperti ini yang salah. Jadi kalau Anda melihat, kenapa ada orang merasa, loh katanya saham untung, kok malah jadi buntung? Kenapa? Ya Bapak Ibu tahu ya, kalau konsepnya beli saham adalah beli di harga terendah, jual di harga tertinggi. Anda jual di harga yang saat dia lagi paling atasnya, topnya, di pucuk, jualnya malah di bawah, kebalikannya. Nah ada ibu-ibu kemarin yang nanya, Pak saya ikutan beli Antam, katanya bagus Pak. Lah ibu beli di harga berapa? Harga udah di pucuk baru dia beli. Pada saat dia beli harga udah turun. Apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuk. Jadi harus tahu dulu posisinya di mana. Nanti itu dijelaskan oleh Pak Ian dan Mbak Bel. Oke? Nah, caranya saya yakin teman-teman mungkin pernah dengar metode indeks. Ya, indeks ini adalah squeezing. Membantu Anda untuk mengkategorisasi milih saham itu. Ingat, nggak perlu ribet. Ya, kita punya 864 saham saat ini terdaftar di bursa listing ya. Nah, caranya adalah menggunakan indeks kalau Anda mau lebih menspesifikasikan. Contohnya begini, Anda seorang trader, ya selama ini mindsetnya kalau trading itu gunakan LQ45. Tapi kita punya parameter yang baru, namanya adalah ADX value 30. Dari 800 itu kita squeeze tinggal 30, mereka punya parameter yang bagus. 30 tertinggi dari kategorinya apa? Ini valuasinya, valuasi rendah, sahamnya liquid, fundamentalnya bagus. Jadi boleh dibilang ini saham-saham oke. 30 dari 800, bayangin bagaimana pengetatannya. Ya, kalau Anda mau yang trading seperti ini tapi saham syariah, ada namanya Jakarta Islamic Index, ada yang 30, ada yang 70.